dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara ini. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insya Allah di kesempatan Ahad pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala dengan pembahasan kitab Prinsip Dasar Islam yang merupakan buah karya dari Al-Ustadz Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu Ta'ala. Dan pembahasan kita pada Ahad pagi hari ini masih di pembahasan bab keindahan Islam yang berupa larangan-larangan. Pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang tadi disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala yang disiarkan secara langsung dari Masjid Riyadus Shalihin Kota Bekasi kepada beliau. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Syukran barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang ada di Masjid Riyadus Shalihin, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita, menjaga kita, memberi petunjuk kepada kita hingga kita berharap diberikan istiqomah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi husnul khotimah. Kita masih membahas tentang indahnya perintah dan larangan, ya. Kita masih membahas keindahan Islam yang berupa larangan-larangan. Masih poin yang kelima. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas Islam melarang sifat takabur, at-takabur, ya, sombong, merasa besar, dengki. Ya, sudah dibahas. Lalu ujub. Ujub bangga diri, hasad, mencela, memaki orang lain dan mengganggu tetangga. Ujub ini, ya, adalah apa? Kagum pada dirinya sendiri. Para jemaah. Jadi ada orang kagum pada dirinya sendiri. Iblis itu pertama kagum, akhirnya sombong. Ya. Orang ketika kagum pada dirinya, setelah itu dia apa? Ya, pada halaman 142 ya. Setelah itu apa? Dia kemudian jadi pembanding. Ya, pertama dia kagum pada dirinya. Kagum pada dirinya itu sudah merupakan dosa besar. Ya. Apalagi jadi pembanding, akhirnya apa? Meremehkan orang, para jemaah, ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, salasun muhlikatun wa salasun munjiyatun.
wa thalathun kaffaratun, ya, wa thalathun darajatun. Ammal muhlikat fasyuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Ya. 3 perkara membinasakan, 3 perkara ya menyelamatkan, 3 perkara jadi kafarat, 3 perkara mengangkat derajat. Adapun 3 perkara yang membinasakan, yang pertama fasyuhun muta', sifat kikir yang diikuti, ditaati, ya. Jadi sifat kikir yang diikuti, jadi sifat. Yang kedua adalah wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Nah, hawa nafsu yang dilampiaskan, melampiaskan hawa nafsu. Yang ketiga wa'ijabul mar'i binafsihi, ya. Yang ketiga adalah orang kagum dengan dirinya sendiri, ya. Orang kagum dengan dirinya sendiri. Nah, di sini dihasankan oleh Syalbani Hasan li ghairi. Nah, jadi orang yang ujub, bangga dengan dirinya, bangga dengan ibadahnya, bangga dengan hartanya, bangga dengan tampannya, ya. Maka itu semua akan menjerumuskan, karena disebut dengan salasun muhlikat, syuhun muta', hawan muttaba', ya, wa ijabul mar'i binafsih. 3 perkara yang membinasakan. Pertama, sifat kikir yang diladenin. Yang kedua, hawa nafsu yang dilampiaskan. Yang ketiga, orang kagum pada dirinya. Ya, pada dirinya di sini, ya pada hartanya, kepada keluarganya, kepada ibadahnya, kepada ketampanannya. Oleh sebab itu, kalau kita melihat yang mengagumkan, disuruh baca apa? Masya Allah, ya. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Supaya apa? Supaya tidak kena ain, ya. Kagum pada dirinya sendiri, itu juga sudah dosa. Ujub, bangga diri, ya, bangga diri para jemaah. Tapi kalau kita senang bahagia karena nikmat Allah, ya ada masalah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, silakan bicarakanlah. Tapi kalau sudah sampai kagum, wah ini. Nah, akhirnya kemudian bangga. Biasa kalau sudah kagum, ijabul mar'i bi nafsi, kagum pada dirinya, biasa itu mencari pembanding. Nah, ini tidak ada apa-apanya. Ini tidak ada apa-apanya. Akhirnya apa? Masuk ke kiber. Masuk ke sombong. Bukankah iblis membandingkan unsur penciptaan zatnya dengan apa? Dengan Adam. Ya. Dengan bangga. Akhirnya apa? Meremehkan Nabi Adam. Ma mana'aka antasjud id amartuk. Qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai iblis, kenapa? Apa yang menghalangi dirimu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Apa kata iblis? Ya, saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Nah, ini membandingkan. Ya, dia kagum dengan dirinya. Ya, meskipun disebut oleh Ibnu Katsir bahwa iblis itu adalah mengkhianati dirinya sendiri. Kenapa? Pada hakikatnya unsur tanah lebih baik daripada unsur api. Api itu membakar tanah sejuk, membuat tumbuhan berkembang. Jadi setan, iblis itu sudah mengkhianati dirinya sendiri. Ya, dia kagum dengan dirinya, lalu dia membandingkan dengan yang lain. Nah, ini sifat-sifat seperti ini kan sangat lembut masuk ke dalam hati manusia para jemaah. Ya, begitu lembut. Seperti ria, ujub, kiber, sombong. Oleh karenanya, agar kita memiliki daya tahan, ya, supaya kebal dari semuanya itu, kuncinya takwa. Innal ladina taqaw idza massahum ta'ifu minasyaiton tadakkaru fa idahum mubsirun. Surat Al-A'raf ayat 201. Ya. Sesungguhnya orang bertakwa itu ketika ada bisikan-bisikan jahat dari syaitan, langsung sadar dia.
langsung ingat dan menyadari kesalahannya. Seperti kiber, sombong, hasad, dengki, ujub, bangga pada dirinya. Ini. Nah, ini saya sudah bangga ini ya. Ini saya sudah kagum pada diri saya sendiri. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Kalau melihat kebaikan, baca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya, kan Nabi SAW idza ra'a ma yuhibbuhu yaqul alhamdulillah. Ya, alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa idza ra'a ma yaqru yaqul alhamdulillah ala kulli halin. Rawahu al-Baihaqi. Adalah Nabi ketika beliau melihat sesuatu yang menyenangkan, maka beliau membaca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Luar biasa itu kandungannya. Segala puji bagi Allah. Kita nggak pantas dipuji-puji. Kepujian hanya untuk Allah Ta'ala. Alladzi bi ni'matihi. Di mana dengan nikmat Allah tatimmus sholihat, sempurnalah segala kebaikan. Ya, melihat anaknya baik, istrinya baik, hartanya baik, usahanya bagus. Diakui bahwa itu semua nikmat Allah. Ya, akhirnya apa? Jauh dari ujub, apalagi kiber. Ujub itu kan untuk diri, kagum pada dirinya, dan biasanya berlanjut bisikan setan. Akhirnya jadi pembanding, ya, pembanding. Kalau pembanding lebih tinggi, timbul hasad. Oh iya ya, dia masih lebih sukses dari saya. Hasad, paling dia begini, bikin makar. Naudzubillahi min dzalik. Kalau yang dibandingkan lebih rendah, akhirnya apa? Kiber, sombong. Ya, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong, menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Ya. Hasad, mencela, memaki orang lain dan mengganggu tetangga. Hasad sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, yaitu hasad dengki. Apa itu hasad? At-tamanni bi zawalin ni'mah inda ghairi. Berangan-angan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, itu hasad namanya. Ya. Dan orang hasad ada 4 macam, disebut oleh Syekh Nadim Muhammad Sultan dalam kitabnya Al-Qawaid wa Fawaid minal al-arba'in an-nawawiyah. Satu, orang hasad itu dia ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Apakah jabatan, usaha, dan tidak perlu pindah kepada dia. Yang penting dia bangkrut. Ya, bahasa anak sekarang apa? Yang penting dia mampus. Tidak perlu pindah ke saya, tidak perlu pindah ke dia. Kenapa? Dia sudah punya segalanya. Dia cuma ingin menjadi apa? Kecap nomor 1. Tidak mau ada yang menandingi. Itu paling parah ini, kondisi seperti ini. Lalu bikin apa? Memfitnah dan bikin makar. Ya, itu. Yang kedua, orang dengki, orang hasad, ingin nikmat yang ada pada orang lain hilang. Ya, dan bisa pindah kepada dia. Nah, hasad biasanya begitu. Di kantor, dia kok diangkat, ya, sehingga kedudukannya lebih tinggi. Ini hasad. Akhirnya apa? Memfitnah. Ya, supaya pindah ke dia, kepada dia yang diangkat. Yang kedua. Yang ketiga, orang hasad itu adalah apa? Orang yang dihinggapi rasa dengki, ya, tidak senang melihat orang senang. Ya, dan ada orang yang bilang begitu. Saya tuh kalau melihat orang senang sedih. Ya, sampai segitunya. Saya kalau orang melihat, ini pernah saya nyampe ke saya. Ya. Kalau melihat orang senang sedih. Tapi tidak sampai berbuat makar, cuma tidak senang saja. Masuk yang buruk. Yang keempat, ya, adalah apa? Orang yang dihinggapi oleh rasa hasad, ya, kemudian ditepis, ya, ditepis. Dengan apa? Dengan mendoakan orang yang didengki dengan keberkahan, ya. Ya Allah, berikan keberkahan ya Allah pada usahanya, pada jabatannya, pada keluarganya, pada anak istrinya, pada hartanya. Ketika kita mendoa seperti itu, ya, malaikat yang mendengar apa? Untukmu seperti itu. Ya, sebagaimana hadis Abi Darda dari Imam Muslim, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi ya bi dhahril ghaib illa qala al malak
walaka bimithlin. Rawahu Muslim dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya bidzahril ghaib. Apa bidzahril ghaib? Dia tidak tahu. Yang didoakan tidak tahu. Ya, bukan depan dia, saya doakan antum ya sebegini, tidak. Di belakangnya, karena kita iri sama dia, lalu ya Allah saya kok iri, ya Allah ampuni dia. Ya Allah, berikan keberkahan pada hartanya yang dia iri itu tadi. Atau ditambah dengan doa yang lain. Maka apa? Malaikat mengatakan, walaka bimithlin. Untukmu yang seperti itu. Ya. Jadi bagaimana memanage, mengelola sifat dengki yang memang itu merupakan watak dasar manusia. Kenapa iblis diusir dari surga? Karena dengki sama Nabi Adam. Qabil Habil terjadi pembunuhan karena saling dengki. Ya, dengki. Ini. Nah bagaimana? Bahasa orang sekarang apa? Sampah jadi duit ya. Ya, dengki kan sampah. Nah, tapi sama orang-orang yang memulung bisa jadi duit. Nah, kita punya sifat dasar itu, manusia itu. Nah, bagaimana dikelola? Jadi pahala. Itu bagaimana? Mendoakan orang yang didengki tadi. Malaikat mendoakan. Doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Karena sifat dengki ini luar biasa dampak dan akibatnya bagi keberlangsungan hidup perorangan atau secara masyarakat. Ya Allah ampuni kami dan orang-orang yang telah melalui kami dengan keimanan. Jangan sampai kau jadikan pada hati kami ghillal. Ghil kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu al-bughdu ya wal hasad. Ghil itu. Al-hikdu wal hasad. Kebencian dan kedengkian. Ghil itu. Ya Allah jangan kau jadikan di hati kami kedengkian dan kebencian kepada orang beriman. Nikmat ahi. Ya. Tapi kalau kita biarkan dengki akan merusak diri kita sendiri. Baik secara mental, bahkan bisa secara fisik. Yang biasanya punya tekanan darah naik, mudah naik itu tensinya. Secara mental juga begitu. Tidak akan bisa memperbaiki dia. Ya. Ada ulama menyebutkan dalam syairnya, Kul lima dhallali hasida, atadri alaman asa'tal adaba, asa'ta ala Allah fi hukmihi, li'annaka lam tardoli ma wahaba, fakhzaka rabbi bi anzadani, wasadda alaika wujuhat tolaba. Kul katakanlah, lima dhallali hasida, kenapa engkau dengki, hasad, iri pada saya? Atadri alaman asa'tal adaba, apakah kamu tahu sebenarnya engkau telah berbuat jahat kepada siapa? Olil adab pada siapa? Asa'ta 'ala Allah fi hukmihi. Sebenarnya engkau telah olil adab, berbuat buruk ya kepada Allah Ta'ala terhadap ketetapan Allah. Li'annaka lam tardoli ma wahaba, karena kau tidak ridho, tidak rela dengan karunia Allah yang diberikan padaku. Fahzaka rabbi bi anzadani. Allah menambahkan apa? Al-hizyu, kehinaan kepadamu. Dengan cara Allah menambahkan apa yang kau dengki. Dengki dengan usaha, wah tambah laris. Dengki dengan jabatannya, iri dengan jabatannya, tambah diangkat. Tambah sedih tidak orang yang dengki? Tambah sedih. Tambah terhina. Fa'akhzaka rabbi. Allah menghinakan engkau. Bi'anzadani, dengan cara apa? Allah tambahkan yang kau dengki. Wasadda alaika wujuhat tolaba. Dan Allah menutupi semua celah yang kamu inginkan. Mau bikin fitnah begini, nggak bisa. Mau makar begini, gagal maning, gagal lagi. Ya, ini tidak ada artinya para jamaah. Makanya ini indahnya dilarang dengki itu, hikmahnya. Bukankah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah, ketika memfitnah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, berselingkuh dengan Safwan al-Mu'attal, itu semua karena dengki, karena hasad. Itu. Abu Amir ar-Rahib,
seorang pendeta juga dengki kepada Nabi karena Nabi banyak yang ikut dakwah beliau. Ya, ini. Nah, oleh karena itu, obatnya apa? Yang nomor 4, ketika dihinggapi rasa dengki, dikelola dengan baik. Dengki itu sampah, jadi duit. Ya, barang rongsokan kan jadi duit itu. Bagaimana caranya? Pertama, doakan keberkahan kepada orang itu. Ya. Dan malaikat mengatakan, walaka bimislin, untukmu seperti itu. Luar biasa kalau sampai malaikat mengamini. Luar biasa jemaah. Nah, kita tahu karena dalil tadi. Kita punya sikap seperti itu karena Nabi bersabda seperti itu. Yang kedua, kita doa, ya Allah ampuni orang beriman. Dan jangan sampai jadikan di hati saya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ghil, kebencian dan kedengkian kepada orang beriman. Ini berarti insyaallah kita sehat fisik, sehat mental insyaallah. Dan tidak akan merubah apa-apa hasad itu. Hasad itu cuma boleh pada 2 perkara, ya. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain, ya. Ya. Tidak boleh hasad kecuali 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasullitu ala halakatihi fil haq. Pertama, iri kepada orang yang diberi harta oleh Allah dan harta itu dipakai orang tersebut untuk kebaikan, untuk al-haq. Ya. Wa akhar atahullah hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, orang diberi hikmah, diberi ilmu. Dia amalkan ilmunya dan dia ajarkan gitu. Ya. Fi riwayat Al-Qur'an dibaca siang malam para jamaah. Nah, itu namanya ghibthah. Ya, itu namanya ghibthah. Mari kita punya sikap seperti itu. Karena memang sifat dengki itu ya sangat rentan bagi setiap orang. Ya. Hampir semua. Tidak ada yang terselamatkan dari sifat dengki. Namun yang dijaga oleh Allah Ta'ala illa man rahimah rabbuh. Karena nafsu. Wa ma ubari'u nafsi. Inna nafsa la'ammartum bisu illa ma rahimah rabbi inna rabbi ghafur rahim. Aku tidak berlepas diri dari kesalahanku. Sesungguhnya nafsu itu selalu nyuruh untuk berbuat jahat, termasuk dengki ini. Ya. Kecuali yang dirahmati Allah. Siapa orang bertakwa? Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang bertakwa itu kalau ada bisikan dari syaitan, bisikan jahat, termasuk dengki, termasuk ujub, termasuk sombong, langsung ingat, langsung sadar dan menyadari kesalahannya. Akhirnya apa? Astagfirullah. Akhirnya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, berikan keberkahan. Ya Allahumma barik lahu fi ahlihi wa malihi wa manzilatihi wa ahli. Doa. Apa kata malaikat? Karena yang didoakan tidak tahu. Maka apa? Walaka bimislin. Untukmu seperti itu. Didoakan yang sama oleh malaikat. Malaikat pasti diijabah doanya. Para jemaah, ya. Mencela. Nah, mencela, ya. Itu juga tidak boleh. Dilarang. Karena udah mencela kan menyakiti orang, meremehkan orang, ya. Bahkan itu akan mengurangi atau menghabiskan amal-amal kita. Sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut, Nabi bersabda, atadruna mal muflis? Faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wala mata'. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih ukhidat min khotoyahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Rawi Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa sebenarnya orang-orang yang bangkrut? Please. Para sahabat mengatakan orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya dirham. Nabi menjelaskan, ya. Jadi beliau bertanya,
ingin menjelaskan dalam bentuk pertanyaan. Sesungguhnya orang yang bangkrut adalah dari umatku, ya, bukan umat yang lain, umatku yang datang kelak pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi sayang dulu dia syatama hadza, mencela, asyatam, ya, itu mencela fulan, wa qadhafa hadza, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, wa akala mala hadza, makan hartanya orang tanpa hak, wa safaka dama hadza, menumpahkan darahnya, wa daraba hadza, dan memukulnya. Akhirnya apa? Diambil, ya, apanya? Dosa orang lain. Diambil pahala orang ini yang mencela, yang makan harta tanpa hak, menuduh zina tanpa hak, diambil pahalanya oleh orang-orang yang dicela, yang dituduh, yang didolimi, sampai habis dan masih tersisa dosanya. Ya, akhirnya apa? Dosa orang diberikan kepada dia. Sudah pahalanya habis, nambah dosa. Ya, modal habis, hutang banyak, alias bangkrut, pailit, gitu. Ya, kan sayang. Jadi ATM-nya orang. Itulah hikmah indahnya larangan-larangan berupa mencaci, mencela, memaki orang lain, ya. Termasuk di sini, dan mengganggu tetangga para jemaah, ya. Bahkan tetangga, ya, sampai-sampai disebutkan karena wasiat dengan tetangga, sampai dikira mau memberikan warisan, ya. Ini para jemaah. Jibril lalu berwasiat bagaimana untuk menjaga tetangga. Ini dikira tetangga tersebut akan memberikan warisannya. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya, ya. Nabi juga bersabda, beliau bersabda, ya, bahwa apa? Wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Faqalu man hum ya Rasulullah? Faqala alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, ya. Demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul? Yaitu tetangga yang tidak pernah aman dari gangguannya. Tetangga yang tidak aman dari gangguannya. Nabi menjelaskan, maka na yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Jar di sini para ulama menjelaskan, ya, mudhaf ilaih, sudah umum. Bisa tetangga itu muslim, punya hubungan darah, maka punya 3 hak. Muslim, hubungan darah, tetangga. Dia muslim, tidak ada hubungan darah, hak muslim, hak tetangga. Dia bukan muslim, tidak ada hubungan darah, punya hak tetangga. Para jemaah, makanya di sini tidak boleh mengganggu dengan bentuk apapun yang sekiranya mengganggu tangga kita, ya. Karena itu merupakan dosa besar. Karena di situ disebut antara iman kepada Allah dan hari akhir, ya. Dengan apa? Dengan berbuat baik kepada tetangga, ya. Nabi bersabda SAW, ya, beliau mengatakan, mazala yusini Jibril bil jar hatta donantu annahu sayuwarrithuhu.
Ya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 6014, Muslim 2624. Senantiasa malaikat Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga, dengan tetangga. Sampai aku mengira tetangga itu akan memberikan warisan kepadanya. Itu. Ini pentingnya para jamaah, ya. Sehingga disebutkan tidak beriman. Maksudnya apa? Tidak sempurna iman seorang, ya. Tidak sempurna iman seorang yang apa? Yang selalu menyebut tetangga. Wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Wa qalu man hum ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Ya, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul? Ya, yaitu tetangga yang tidak aman. Wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Rawal Bukhari dari Abu Shuraih Al-Adawi, ya, Walid ibn Amr, nomor 6016. Sampai 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ini tidak sempurna imannya. Siapa ya Rasul? Tetangga yang tidak aman dari gangguannya, ya. Tetangga yang tidak aman dari gangguannya. Maka na yu'minu billahi wal akhir falyukrim jarahu. Bersama beriman pada Allah dan akhir, muliakan tetangganya. Ini para jemaah. Kemudian berikutnya nomor 6, Islam melarang perbuatan menggunjing, ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain, dan mengadu domba, namimah, yaitu mengadakan provokasi di antara sesama untuk menimbulkan kerusakan dan permusuhan. Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa Rasulullah alam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Ya. Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, ya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka beliau menjelaskan, ya, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka. In kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Kalau betul yang kamu omongi, yang kamu bicarakan tentang saudaramu tadi, itu namanya ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau memang tidak benar omonganmu, maka itu fitnah, buhtan, ya. Buhtan lebih besar daripada fitnah. Ya, fitnah para jamaah. Jadi ghibah itu menyebut tentang saudaranya yang dia tidak suka. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan seperti nyebut cara jalannya, menggunjing pakaiannya, ya, dan yang lain yang dia tidak suka. Itu namanya ghibah, ya. Dan di Al-Quran disebutkan, la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, ya. Maka janganlah kalian, ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya, apakah kamu suka, jangan kalian saling gunjing satu dengan lain, ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah kamu mau dan suka makan bangkai daging saudaramu? Fakarihtumuh, pasti kamu tidak suka. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Maka bertakwa pada Allah. Allah Maha terima tobat dan Maha penyayang, ya. Nah, dari ayat ini Allah Ta'ala melarang ghibah. Dari ayat ini Allah Ta'ala menyebut, memberikan permisalan orang yang ghibah itu seperti apa? Makan bangkai, bukan bangkai kambing, tapi bangkai manusia, ya. Udah bangkai manusia. Ini para jamaah, ya, itu ghibah, ya. Dan akan apa? Akan menghilangkan amal kita sebagai orang yang muflih, karena dolim.
Kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Rawahu Muslim. Orang Islam satu dengan yang lainnya haram. Darah, harta dan kehormatan. Ird, ya, ird. Ya. Nah, ird orang Islam itu beracun. Sehingga kalau dimakan ya akan kena racun. Dan tidak main-main racunnya para jemaah. Menghilangkan pahala kita. Bahkan juga di dunia juga akan dapat kegelapan hati setiap dosa itu. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Bahkan akan menutupi hati mereka dosa-dosa itu. Karena dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Kemudian juga mengadu domba, namimah, mengadakan provokasi di antara sesama untuk menimbulkan kerusakan dan permusuhan, ya. Nah, ini an-namimah, ya, itu tidak masuk surga para jemaah, ya. Sebagaimana Nabi SAW ya, bersabda, la yadkhulul jannah namam, ya. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba, ya. Kemudian namimah ini, ya, akan menyebabkan siksa kubur, ya. Ketika Nabi melewati 2 kuburan, beliau mengatakan keduanya sedang disiksa, ya, sedang disiksa. Tapi bukan masalah dosa yang besar, ya. Yang satu apa? Yang satu kencing tidak istinja. Yang kedua jalan ke sana kemari suka mengadu domba, ya. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, riwayat Bukhari nomor 216, Muslim 292. Marron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah au Makkah. Fasami asauta insanain yu'adaban fi kuburihima. Nabi melewati tempat di Madinah atau Mekah, lalu mendengar suara 2 orang sedang diadab di dalam kuburannya. Faqala Nabi SAW yu'adaban wa ma yu'adaban fi kabir, ya. Tsumma qala bala. Kedua orang di kuburan ini sedang diadab. Keduanya tidak diadab karena perkara besar. Lalu berkata, betul, ya. Akan ahaduma la yastatir min baulihi. Yang satu tidak istitar, kencing tidak istitar. Apa tidak istitar itu? Tidak menutup diri dari pandangan orang. Oleh karena itu masjid-masjid, ya, toilet-toiletnya itu yang pakai apa, yang urinoir, ya. Nah, itu kalau tidak ada penghalang harus dihalangi, ya, dikasih tirai, ya, sehingga tidak kelihatan. Apalagi kencing di sembarangan, ya. Ini di masjid-masjid, di tempat di mana tempat sujud kepada Allah Ta'ala, tapi tempat kencingnya tidak ditutup. Banyak itu, hampir banyak, ya. Itu bisa menyebabkan siksa kubur, ya. Wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Adapun yang lain, yang kedua yang sedang diadab, sana kemari namimah, ya. Itu apa? Mengadu domba. La yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba. Sehingga orang yang tadinya baik-baik terprovokasi. Yang tadinya tidak ada apa-apa, terjadi apa? Permusuhan, ya. Satu sama lain. Summa da'a bi jaridatin fakasaroha kisratain. Lalu beliau minta pelepah daun kurma dipatahin jadi 2. Wa wada'a ala kulli qabrin minhuma kisrah. Masing-masing diletakkan pada kuburan tersebut. Faqila lahu ya Rasulullah lima fa'alta hada. Nabi ditanya, ya Rasul, untuk apa untuk engkau lakukan ini? La'allahu an yukhaffaf anhuma ma lam taibasa au ila an yaibasa. Mudah-mudahan diringankan dari siksa kubur dengan sebab pelepah daun pohon korma ini selama keduanya tidak kering, ya. Ini tentu saja khususnya untuk Nabi, karena Nabi tahu disiksa di kuburan karena wahyu, karena itu gaib. Nah, kalau kita
langsung ditanamin pohon keliling. Ya nggak bisa seperti itu. Tidak sama. Ini khusus untuk Nabi. Karena di sisa di kubur yang tahu siapa? Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang beliau ucapkan itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini hati-hati dari ghibah dan namam, ya. Itu. Kenapa dilarang? Ya hikmahnya banyak sekali. Ya. Kenapa dilarang? Hikmahnya banyak sekali. Dia tuh bisa mengadu domba orang. Bahkan orang yang tadinya tidak kenal, dikenali dengan yang jelek-jelek, akhirnya jadi benci, diprovokasi, ya. Padahal tidak pernah kenal, tidak pernah bermuamalah, tidak pernah berhubungan. Artinya apa? Ya pada hakikatnya tidak ada hak yang dilanggar. Kalau mungkin pernah kesel sama orang, ya manusiawi, lalu balas dengan cara ghibah gunjing, lalu balas dengan cara adu domba. Sebenarnya tidak boleh. Ini tidak pernah berhubungan, tidak pernah kenal, tidak pernah berbicara satu huruf pun. Tapi diprovokasi sehingga apa? Waduh, jangankan nyapa, membuang muka, terjadi permusuhan. Nah ini para jamaah. Dan kondisi seperti itu ya tentu tidak menyenangkan, membuat hati-hati sempit. Ya. Nah, oleh karena itu, pertama kita jangan menjadi provokator, ya. Yang kedua, jangan mudah terprovokasi, ya. Kalau ada apa-apa harus tabayyun. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in, ya, fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau ada orang fasik bawa kabar berita, tabayyun, klarifikasi, antusibu qauman bijahalatin, ya, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sehingga dengan tidak ada tabayyun, antusibu qauman bijahalatin, kalian menimpakan keburukan kepada orang dengan sebab kebodohan, yang akibatnya fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kamu menyesal atas perbuatanmu karena diprovokasi oleh orang yang benci. Si A benci sama si B, ya, karena saingan usaha atau yang lain. Akhirnya si A ngomong sama si C, padahal C sama B belum pernah berhubungan, diprovokasi. Dia terprovokasi, ya, tidak melakukan apa? Tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatusbihu, fatabayyanu, ya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, kalau kalian mendengar orang fasik, orang suka berbuat dosa bawa berita, tabayyun. Apa tabayyun? Klarifikasi. Sehingga apa? Antusibu qauman bijahalatin. Engkau menimpakan keburukan pada satu kaum dengan sebab kebodohan, jahalah. Ya. Akhirnya apa? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akhirnya kamu apa? Menyesal. Tapi kalau orang memang kerjaannya memprovokasi orang, kalau orang sudah bertengkar, tepuk tangan dia. Ya, berhasil, misi sukses. Itu. Bukan menyesal, malah bersyukur. Sekarang boleh, tapi nanti di hadapan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Yauma tublas sarair famalahu min quwwatin wala nasir. Pada hari semua rahasia diungkap. Dia menjadi dalang di balik peristiwa apa saja, menjadi provokator. Diungkap semua, sudah tidak ada rahasia, tidak ada penolong, tidak ada pembela para jemaah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami, ya, kunci mulut mereka. Kami jadikan tangan mereka yang berbicara dan kaki mereka yang akan menjadi saksi atas perbuatannya.
Itu semua para jemaah menyesal nantinya, ya. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiru, ya. Wala yadrimu rabbuka ahada. Ya wailatana, ya. Celaka kami, menyesal. Ma li hadzal kitab, apa, ya, dengan catatan amal ini yang tidak ditinggalkan, baik yang kecil maupun yang besar, ya. Semua dicatat, ya. Wajadu ma'amilu hadiro, dan perbuatan mereka hadir, dan Allah tidak akan zalim, ya, sedikit pun kepada hamba. Surah Al-Kahfi ayat 49, ya. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyrikina fihi mimma fihi wa yaqulun. Diletakkan catatan amal orang-orang mujrim yang berbuat dosa, termasuk orang yang adu domba, orang yang suka ghibah, musyfikin, takutan. Mimma fihi, apa yang ada di dalam catatan amal itu. Wa yaqulun, dan mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab, celaka saya. Catatan amal apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil maupun yang besar semua dicatat, ya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapatkan perbuatan mereka itu hadir datang, ya. Ya, karena amal perbuatan nanti juga akan menjadi manusia di alam barzah. Ketika kita sendiri, ya, setelah ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, lalu ada orang datang, badannya bagus, baunya harum, wajahnya penuh dengan kebaikan. Ditanya, siapa engkau? Wajahmu penuh dengan kebaikan. Apa kata orang itu, manusia ini yang berada di kuburan bersama si mayit? Ya, abshir, hadzal yaumul ladzi tu'ad, ana amalukas shol. Kabar gembira untukmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Aku ini amal solehmu. Jadi apa? Tajsimul amal, ya, bahwa amal ibadah kita akan berupa jasad manusia. Nah, di sini dalam surat Al-Kahfi pada ayat yang ke-49, wa wudi'al kitab, ya, fataral mujrimina musyfikina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadrimu rabbuka ahada. Diletakkan catatan amal Alkitab, ya. Kemudian apa? Orang-orang mujrim, orang-orang berdosa, termasuk orang ghibah, orang suka adu domba, provokasi, ya. Mereka akan apa? Ketakutan, musyfikina mimma fihi, ketakutan mimma fihi, dari apa yang catatan amalnya Anda. Lalu mengatakan apa? Ya wailatana, ya, celaka saya. Seperti dalam surat An-Naba, ya. Ya laitani kuntu turaba, seandainya dulu saya jadi tanah saja. Itu para jemaah. Dan penyesalan itu tidak akan ada gunanya. Di dunia tidak menyesal karena dapat bayaran. Ya, memang sengaja. Di dunia tidak menyesal karena apa? Karena ada kedengkian, ada kebencian para jemaah. Sehingga orang yang tadinya tidak tahu, bahkan tidak pernah berkomunikasi satu huruf pun, bisa punya kebencian. Si A, ya, memprovokasi si B untuk membenci si C, padahal B dan C tidak pernah berhubungan. Bisa nggak bermusuhan B sama C? Iya, padahal tidak pernah berhubungan, tidak pernah ada kontak satu huruf pun. Dan itu fakta terjadi para jemaah. Luar biasa. Luar biasa. Itu namanya apa? Fitnah. Itu namanya apa? Namimah. Adu domba, ya. Tidak masuk surga. Diancam dengan siksa kubur. Orang yang namimah, ya. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati. Dan kalau kita berbuat begitu, ya, lalu kita diberikan kesadaran, ya segera minta ampun pada Allah, minta maaf kepada orang yang telah diadu domba, ya. Minta ampunan kepada Allah, ya. Dan kita
minta maaf ya kepada mereka yang sudah dicabik-cabik harga dirinya dengan namam, ya, dengan mengadu domba. Yang tadinya tidak ada permusuhan bisa jadi permusuhan. Ya. Nah, apa hikmah indahnya di balik larangan ghibah? Ya tentu saja sebagaimana nas yang ada dalam hadis bahwa itu akan mengurangi pahala kita, ya, akan mengurangi pahala kita. Kalau benar namanya ghibah, kalau nggak benar namanya fitnah. Yang kedua, ya, akan apa? Akan melahirkan suasana tidak nyaman, ya, di lingkungan kantor, lingkungan pasar sama usaha, karena sudah dighibah satu sama lain. Akhirnya apa? Menimbulkan orang buruk sangka kepada orang yang dighibah satu sama lain. Buruk sangka akhirnya jadi permusuhan. Ya. Dan biasanya ghibah campur juga dengan apa? Dengan adu domba. Ini para jamaah. Ya, yang rugi ya semua rugi. Tidak ada yang diuntungkan. Tidak ada yang diuntungkan, rugi semua. Nah, jadi indahnya larangan ini apa? Dari sisi dunia dan akhirat para jemaah. Karena larangan dunia ada dampak, akhirat juga ada dampak. Nih. Kalau di dunia belum dampak, nanti di akhirat sudah pasti. Sombong, ujub, belum sampai di sini dengan urut, masya Allah. Ya, rahimahullah taala. Mudah-mudahan ya, jadi jariah beliau Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala sampai pahalanya menjelaskan kepada kaum muslimin dengan peninggalan ya, buku kitab yang sangat bermanfaat. Demikian barangkali semoga bermanfaat. Sampai di sini saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falyatafaddal maskurun. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Mohon nasihatnya bagaimana agar hati ini supaya tidak hasad. Terkadang ada rasa sedih atau kecewa ketika melihat orang lain dipuji, sedangkan kita sebaliknya. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Diulang, ya. Tolong diulang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, mohon nasihatnya bagaimana agar hati ini supaya tidak hasad. Terkadang ada rasa sedih atau kecewa ketika melihat orang lain dipuji sedangkan kita sebaliknya. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Iya. Pertama ya, orang ya dipuji dengan perbuatan baik ya, itu merupakan apa? Kabar gembira ya, yang disegerakan bagi orang yang beriman ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ya, beliau ditanya, qila li Rasulullah sallam ara'aitar rajul ya'malu al-amala minal khair wa yahmaduhu an-nas alaih, qala tilka ajil busyral mu'min, rawahu Muslim, dari Abi Dzar Al-Ghifari. Bagaimana ya Rasul dengan orang yang berbuat baik lalu dipuji manusia, dipuji orang? Maka beliau mengatakan itu merupakan kabar gembira yang disegerakan untuk orang yang beriman. Ketika orang itu sudah melakukan perbuatan terpuji, ikhlas, ittiba pada Nabi, dipuji,
maka itu kabar gembira. Tapi kalau memang ingin dipuji, ya itu namanya riya, ya, pamer, ya. Kalau ada orang yang riya, pamer dengan ibadahnya, ya kita nggak boleh dengki sama dia. Untuk apa dengki sama orang riya? Nah, tapi kalau orang itu, ya tadi seperti disebutkan, la hasada illa fisnatain, rajulun atahullahu malan, fasullita ya, ala halakatihi fil haq. Orang diberi harta yang dipakai di jalan Allah. Itu boleh kita iri, ya. Harus dipuji orang. Kalau sudah ikhlas dia di jalan kebenaran, maka itu merupakan kabar gembira bagi orang itu. Nah, kita boleh iri dalam bentuk ghibthah, ingin seperti itu. Tapi kalau dengki yang sifatnya benci, lalu ingin nikmat itu lepas dari orang itu namanya dengki yang buruk. Nah, supaya terbebas dari itu, ya tadi, ketika dihinggapi perasaan seperti itu, satu, mendoakan keberkahan untuk orang yang didengki. Ya, ya Allah berkahi hartanya, berkahi jabatannya, berkahi usahanya, keluarganya. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi fi dhahril ghaib ya illa qala al malak walaka bimithlin. Orang muslim, tidaklah seorang hamba muslim mendoakan kebaikan untuk saudaranya dalam kondisi yang didoakan tidak tahu, maka malaikat menjawab untukmu seperti itu. Nah itu, ya, di doa malaikat. Terus doa untuk dirinya sendiri. Dengan apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya. Bagi yang bertanya, nanti bisa dibuka di surat Al-Hasyr, ya. Ya. Ayat 10, ya. Ya Allah, ampuni saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ghil. Apa? Al-bughdu wal hiqd, yaitu kebencian dan kedengkian kepada orang beriman. Insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh itu. Dan insya Allah nikmat, terbebas dari dengki. Ya. Bisa mengelola dengan pertolongan Allah, sampah jadi duit, dosa jadi pahala. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Dijelaskan tadi bahwa ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kalian. Apakah termasuk dari ghibah ketika kita memuji dia, sedangkan dia orang yang tidak suka dipuji? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jadi kalau ghibah tadi sudah definisinya ketika Nabi bertanya, atadru namal ghibah? Qalu Allah wa Rasulullah. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Ghibah itu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Nah, ya. Sesuatu yang tidak suka. Afaraita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana ya Rasul? Kalau yang saya katakan itu memang benar ada di saudara saya itu. Qala in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu. Kalau memang benar apa yang kamu katakan, itu namanya ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau memang enggak benar, itu namanya fitnah, buhtan. Nah, di sini dipuji itu hampir semua orang senang dipuji. Ya. Nah, kalau memujinya dibaliknya enggak ada masalah. Tadi disebut oleh Nabi apa? Tilka ajil busyral mu'min. Itu merupakan kabar gembira bagi orang beriman. Seharusnya bukan tidak suka, kalau dipuji di depannya, lah itu ya, itu baru ya, dipuji depannya ya. Maka di sini orang jangan mau ya untuk dipuji seperti itu ya. Kenapa?
Ya, karena ada hadis yang menjelaskan suruh untuk disumpah dengan apa? Dengan tanah. Ya. Cuman ya bisa berantem ya. Tuh lihat kondisinya. Ya, ini hadisnya. Ya, Nabi dalam hadis Abdullah bin Umar, ya, anna rajulan madaha rajulan inda ibni Umar faja'ala ibnu Umar yafa'u turab nahwa wa qala Rasulullah sallam idza ra'aitum al-maddahin fahthu fi wujuhim at-turab. Ya, Rawi Ibnu Hibban dari Ibnu Umar. Ada orang memuji orang di depan Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar ambil tanah, ya, ya, kemudian berkata, Rasul bersabda SAW, kalau kamu melihat maddahin, orang yang sering suka berlebihan dalam memuji, maka ambil tanah langsung dilemparkan ke wajahnya. Ini kan melihat maslahat mafsadah ya, karena banyak orang belum tahu. Atau tahu pun juga lihat mafsadah, kasih nasihat ini saja. Ya, nasihat ini ada, tidak boleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ya. Nah, tapi kalau memuji di baliknya nggak ada masalah. Ya. Karena itu menunjukkan kebaikan orang tersebut. Wah, masya Allah, orang tuh begini, bagus. Ya. Apalagi ya orang meninggal dipuji kebaikannya, ya. Itu. Kemudian kita mengatakan dia orang baik, ya, dia orang baik, maka itu akan menjadi saksi, ya, menjadi saksi. Seperti dalam hadis, ya, murra bi janazatin fa usni alaihi khaira faqala Nabi sallam wajabat. Ada jenazah lewat, lalu dipuji dengan kebaikan. Nabi menjawab apa? Wajabat. Ya, wajib. Artinya apa? Harus terjadi itu. Ya, karena itu persaksian. Sebaliknya wa rabbi janazatin fa usni 'alaiha syarron faqala Nabi sallam wajabat. Lalu ada jenazah lagi lewat, lalu dipersaksikan dipersaksikan dengan apa? Dengan keburukan. Ya. Wajabat. Ya. Hadis Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Lalu karena itu, kalau kita ingin memuji orang tentang kebaikan, jangan di depannya, di belakangnya. Kalau depannya disuruh apa? Suruh ngasih tanah tadi, ya, di mukanya. Artinya apa? Ini menunjukkan larangan memuji orang di depannya, memuji-muji, ya, maddahin, yang banyak memuji-muji. Tapi kalau bimbabi syukur, terima kasih Pak atas kebaikan Bapak, masya Allah Pak, ya, semoga Allah membalas, ya nggak apa-apa. Itu doa dan juga syukur, mendoakan dan juga mengandung pujian kebaikan. Ya, ini. Tapi kan banyak dulu orang-orang depan raja itu, wah semua keluar sair-sair. Sebenarnya apa? Dapat emas, tuh, puji-puji, padahal jahat. Apalagi gak sesuai dengan fakta. Ya, itu. Jadi kalau ada orang dipuji, ditanya kepada Nabi, ya, bagaimana dengan orang ara'aita rajulul ya'malu al-khaira wa yahmaduhu an-nas alaihi faqala tilka ajil busyral mu'min. Rawi Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari. Bagaimana ya Rasul dengan orang yang berbuat baik? Kalau berbuat baik berarti ikhlas dan ittiba, lalu dipuji oleh orang. Apa kata Nabi? Itu merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang beriman di dunia ini, sudah segerakan. Nah, kemudian kalau banyak memuji, suruh kasih tanah di mulutnya. Nah, bagaimana menjamak keduanya ini? Maka bidhahril ghaib, puji di belakangnya. Sehingga memuji orang kebaikan di belakang itu bukan masuk ghibah, meskipun dia tidak suka dipuji. Tidak sukanya itu pasti di depan orang, karena tahu hadis ini, tidak ingin hilang pahalanya. Ya, gak ada orang gak suka dipuji. Hampir tidak ada, ya. Demikian. Barangkali sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kurang lebih
Mohon maaf yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada pemerhati Roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Ahad pagi hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.